Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan hidup dalam iman. Pagi ini saya rindu mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang rancangan berkat Allah. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Perkenankan saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan di Babel. Mereka semua di dalam keadaan tertekan di dalam menghadapi pergumulan mereka. Dan saudara, firman Tuhan jelas bagi mereka bahwa mereka itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Karena mereka telah terus-menerus berdosa, memberontak kepada Allah. Sebagai konsekuensi dari apa yang mereka lakukan secara nasional, bangsa ini kemudian dibuang ke Babel. Dan di dalam keadaan yang demikian mereka itu merindukan kelepasan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, Allah mau mereka untuk mengerjakan segala sesuatu di tempat mereka berada. Walaupun mereka rindu untuk pulang kembali ke tempatnya, tapi Allah mau. Allah mengatakan kepada mereka untuk tetap di dalam kota itu dan menjadi berkat di kota itu. Tetap beranak cucu dan tetap berusaha sebagaimana mestinya. Karena Allah memiliki rencana berkat bagi mereka. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ada seorang yang menulis demikian tentang masalah kehidupan. Erika Young Reeds mengatakan demikian, menulis demikian. Jika kita melihat keseluruhan rencana hidup kita dipetakan di depan kita, kita akan mengantisipasi semua bagian yang sulit. Lembah yang curam dan gelap, dan kita mungkin akan mencoba lari atau menemukan rute alternatif, dan kemudian kehilangan apa yang Allah rencanakan atau izinkan untuk kebaikan dan kemuliaannya. Di dalam pergumulannya setelah menyelesaikan kuliahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita bersikap seperti itu di dalam menghadapi pergumulan kita. Seringkali kita digodai untuk mengambil jalan pintas dalam menghadapi pergumulan. Baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan kelemahan tubuh, tekanan psikologis, tekanan sosial. Dan kadang kita mau mengambil jalan pintas.
Bangsa Israel di Babel tertekan, secara psikologis tertekan, secara ekonomi tertekan, secara kesehatan mungkin mereka juga mengalami tekanan di dalam hal kesehatan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa pada waktunya nanti Allah akan memulihkan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengambil jalan pintas atau kita mengambil jalan pintas, kita akan kehilangan arah dan tidak akan menikmati berkat yang menyertai setiap rancangan Tuhan bagi kita. Dalam menghadapi pergumulan, Tuhan menegaskan kepada umatnya, termasuk kepada generasi pada masa kini. Dia bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, dan aku akan memulihkan kamu. Nah, saudara, janji ini adalah bagi bangsa umat Tuhan yang ada di Babel pada waktu itu, tetapi juga berlaku bagi generasi kita pada masa kini. Allah memiliki rancangan, dan rancangannya adalah yang terbaik. Rancangan berkat, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Walaupun demikian, prosesnya memang kadang menyesakkan dada. Proses di dalam memenuhi kita untuk menuju kepada rancangan Allah ini memang kadang-kadang menyesakkan dada. Firman Tuhan menasihatkan kita. Dalam hal ini, firman Tuhan menasihatkan kita, dia bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Rancangan Tuhan pasti bagi kita. Tetaplah di dalam anugerah Tuhan. Tetaplah tegar. Tetaplah semangat di dalam berjalan bersama Tuhan. Dan alami kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa tetap tegar di dalam menghadapi setiap pergumulan dan mengalami rancangan Tuhan bagi hidup kita, bagi masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas rancangan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, kami rindu biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap hidup di dalam anugerah-Mu, menanti Engkau di dalam harapan kami, dan kami boleh mengalami rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Amin.